Hai, ketemu lagi bareng saya Isa. Ntar lagi kita live ya di acara Ngobrol Pagi Yuk. Kita masih menunggu Budi Handoko. Oh, sorry, jatuh. Oke. Halo Bang. Oke. Halo, Pagi, pagi Bang. pagi. Halo, Halo, ya, dengar nggak? kedengeran ya? Bisa dengar. Bisa dengar nggak? Saya kayaknya harus pakai headset dulu deh. Bentar ya. Oops. Kita sambil nunggu yang lain ya Bang. Oh, ada arti digital. Eh, Sebentar. Ininya belum kepasang ternyata. Sorry. Oke. Halo, Halo, tes dengar tes. nggak? Testing, kedengaran. Halo, testing, Halo. ya, testing. Ah, sip. Udah connect nih. Kedengaran ya? Harus pakai headset ternyata. Abang pakai headset nggak? Enggak, tidak Nggak ya? pakai. Harus pakai headset. Tadi nggak perasaan. Hmm. Tuh, kali ya. Oke. Halo, tes. Bang, suara. Halo. Testing. Kedengeran nggak? Kedengaran. Sebentar. Ini kecil banget Dengar. soalnya. Kedengaran nggak suara saya? Bentar. Ini ada trouble. Halo. Halo, kedengaran. Iya, di sininya kecil banget. Kecil. Halo, Bentar. Ini mikrofonnya. speaker. Aus. Halo. Ah, ya sip. Halo, ada Abdi Digital juga yang udah gabung pada pagi hari ini. Panas bang. Sorry. Eh, Bang, kita udah jam 8 nih. Bang Budi. Ya. Oke, kita mulai aja ya. Nanti teman-teman yang lain bisa nyusul ya. Gampang. Oke. Selamat pagi guys, jumpa lagi bersama saya Isa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Pada pagi hari ini kita ada kedatangan special guest yaitu Budi Handoko. Budi Handoko adalah seorang co-founder dari Shipper. Shipper itu untuk lebih jelasnya apa itu Shipper dan siapa Bang Budi Handoko ini, dipersilahkan Bang Budi untuk memperkenalkan diri dulu ya. Biar teman-teman tahu kita ngobrol sama siapa gitu kan. Oke ya. Selamat Oke. pagi Mbak Margareta. Ya, sebentar ya. Ya Bang Budi, boleh Oke. memperkenalkan diri dulu? Selamat pagi semuanya. Nama saya Budi Handoko. Saya adalah co-founder dari Shipper.id. Shipper itu adalah suatu platform yang boleh dibilang membantu dari sisi logistik. Jadi kita itu ada dua jenis bisnis. Bisnis pertama adalah dari sisi pengiriman, kita agregasi semua logistik menjadi satu platform dan kita membantu customer untuk menjemput paket, mengirimkan paket. Jadi sistemnya boleh kalau kita lihat istilahnya mungkin kayak Traveloka tapi untuk logistik lah gitu ya istilahnya. Terus bisnis kedua kita adalah warehousing. Jadi penjual-penjual untuk packing barang di rumah ataupun taruh barang di rumah bisa memakai jasa warehousing kita. Jadi lebih kepada jenis bisnis itu. Sementara saya sendiri, saya sempat diundang sama TIIS ke Cirebon, mungkin tahun lalu deh, untuk Tahun acara lalu. ya Soft makanya launching. ya soft launching Cirebon Technopreneur. Eh, Jadi ya, jadi itu apa? Makanya saya bisa kenal dan kalau itu saya Terima shipper kasih. ini dari tahun 2016 ya, dari tahun 2016 dan sekarang itu sudah hampir 4 tahun. Kalau secara resmi sih hampir 3 tahun ya, kalau resminya. Dalam artian soft launching sama media launch-nya.
Uh, ya, itu aja sih. Iya boleh boleh. Jadi gini guys, aku tuh sudah kenal dengan Bang Budi ini tahun kemarin, ya kan, dalam acara soft launchingnya Cirebon Techno Partnership. Jadi ceritanya Cirebon Techno Partnership itu ulang tahun nih Bang, baru 1 tahun kemarin tanggal 10 Oh, Agustus. oh, selamat. Iya, ulang tahun. Mohon doanya semoga kita menjadi lebih baik ke depannya ya Bang ya, gitu. Ya, amin, amin. Gini Bang, terima kasih. Jadi saya menarik nih mengundang Bang Budi lagi ini terkait dengan untuk startup karena startup untuk saat ini kan masih terus berkembang ya Bang ya gitu. Nah apa namanya sebelum mulai apa untuk ke tema kita pada pagi hari ini adalah bagaimana menentukan bisnis model ketika kita membuat sebuah startup Bang. Nah mungkin bisa direview atau mungkin bisa di ini lagi Bang diberi penjelasan lagi langkah-langkah untuk membuat startup itu seperti apa, kemudian kita tekankan ke untuk menentukan bisnis modelnya seperti itu. Bisa di-sharingkan nggak Bang Budi? Oke, Langkah-langkah. jadi mungkin kita mungkin back to basic dulu ya. Sebenarnya Boleh. startup itu apa? Kenapa ada bisnis-bisnis startup? Startup Hmm. itu sebenarnya boleh dibilang adalah panggilan untuk bisnis yang baru dirintis ya, baru dirintis dan sebenarnya banyak perusahaan juga sekarang kita bikin keputusannya itu cepat dan salah satu apa ya identifikasi satu perusahaan bisa lepas dari status startup juga kalau mereka sudah exit misalnya udah dibeli ataupun sudah IPO. Ya, so kenapa jadi startup itu is widely used itu berangkat dari software perusahaan yang paling kecil sekali ataupun perusahaan yang udah besar. Terus bagaimana caranya bangun startup ya? Kebanyakan kita itu melihat banyak ide. Kita banyak ide karena Betul. baru kuliah ataupun yang baru mau lulus kuliah ya. Idenya itu kebanyakan berangkat dari apa yang mereka lihat dari lain. Oh ini ya bikin ini, oh kayaknya bisa bikin ini. Tapi kesalahan fatalnya itu kebanyakan adalah apakah itu suatu masalah yang apa ya benar-benar worth solving gitu. Mereka itu masih berangkat dari pengalaman pribadi bahwa suatu masalah itu adalah masalah yang berarti untuk kita. Contohnya saya sendiri waktu bangun shipper itu saya merasa bahwa waktu saya mau kirim barang itu susah sekali. Susah dalam artian saya mesti ke ke tempat logistik, terus saya mesti ngantri lama, dan bahkan kirim satu paket itu mesti sampai waktu setengah jam sampai 1 jam ya. So it's really not worth our time gitu. Terus habis itu juga kayaknya servisnya juga kurang bagus ya untuk brand tertentu. Makanya saya merasa bahwa ini adalah suatu kesempatan ataupun suatu opportunity untuk disrupt the market. That's why saya langsung riset bagaimana caranya masalah ini bisa di-solve. Jadi untuk bikin startup kebanyakan mesti berangkat dari masalah masalah pribadi gitu. Jadi kita jangan iseng, oke, saya mau karena ada Uber, saya mau bikin kayak Uber gitu. Nggak bisa begitu, ya kan? Lebih kepada bagaimana caranya agar kita bisa solve our own problem. Terus background bagaimana caranya bikin startup ya. Kenapa bikin? Jadi kalau misalnya kalian ada ide apa-apa, boleh nanti kita diskusi juga, taruh di komen nanti kita bacain. Maka itu sampai kita work on go through atau tidak. Salah satu yang bagus menurut saya di Cirebon itu adalah About Cirebon ya. About Cirebon itu ada opportunity-nya di sana, di mana kalau misalnya jualan tiket-tiket itu bahkan mungkin mereka lewat platform GoTik atau apa, dan masalahnya itu mereka adalah perusahaan besar, jadi mereka tidak memberikan perhatian kepada perusahaan kota-kota kecil, misalnya Cirebon ataupun kota-kota kecil lainnya, Indramayu dan sebagainya. Nah, oleh karena itu makanya About Cirebon itu disrupt di bidang itu, suatu inovasi bagus dan
localize dan bisa support. Nah, tapi masalahnya apakah itu bisa besar atau tidak? Bagaimana cara besarnya? Bagaimana cara bisnis modelnya? Nah, itu yang mesti diasah lebih lagi gitu. Iya, iya, iya. Ya gitu. Tadi udah dijelaskan ini ya, udah dijelaskan dengan gamblang itu sama Bang Budi bahwa ketika kita membuat sebuah startup itu jangan asal aja gitu membuat sebuah ide ya Bang ya. Tapi ketika ide itu juga harus divalidasi dulu gitu. Bener nggak sih orang ini misalnya ide kita ini bisa memberikan solusi kepada masyarakat kan gitu ya Bang ya. Nah setelah itu nanti ada validasi produknya. Nah tadi udah validasi produknya, nah jenis bisnis apa aja sih Bang yang biasanya diterapkan di startup gitu loh Bang. Terus bagaimana menentukan bahwa bisnis model ini baik untuk startup kita nih. Nah itu gimana tuh Bang? Ya, kalau kita melihat bahwa sekarang bisnis-bisnis yang besar itu bisnis modelnya itu bagaimana? Kita contohnya lihat as simple as Gojek ya. Gojek itu ada dua. Ada yang bagian yang memakai armadanya, satu lagi yang memakai payment-nya, pembayarannya. Nah, yang memakai armadanya itu kayak yang bangsa GoRide segala macam itu. Bagaimana caranya dia bikin bisnis model agar orang-orang mau bayar untuk GoRide-nya, ya kan? Untuk motornya. Jadi kita melihat dulu dari sisi kompetisi sekarang yang ada di masyarakat. Apa yang terjadi, apa yang available in the market ya. Misalnya kalau Gojek, saya pakai Gojek lagi, GoRide. Kompetisinya kan abang-abang ya, maksudnya abang-abang Gojek ya, ojek pangkalan. Nah, ojek pangkalan itu sebenarnya tidak organized. Tapi orang-orang kalau pakai ojek pangkalan itu tetap bayar, ya kan? Jadi bayar. Jadi mau nggak mau kita, kalau mau bikin model kayak itu, berarti kita masih bikin model yang bayar, ya kan? Tapi harganya boleh lebih mahal daripada ojek pangkalan, kayak begitu. Ya kan? Jadi kita boleh dibilang menawarkan, ataupun sama, menawarkan value lebih kepada existing competitor. Nah, sekarang kalau ada perusahaan baru masuk nih, mau bikin bisnis model kayak Gojek, kita bakalan sama dengan Gojek, mesti sesuatu yang kreatif lagi. Karena kalau bisnis model sama dengan Gojek itu nggak ada artinya tidak disruptif sama sekali gitu kan. Nah, ataupun dari sisi value, contohnya paling obvious itu adalah Uber dengan Lyft ya di Amerika. Jadi Uber sudah berkuasa, Lyft masuk ngambil marketnya karena dia ada unique value-nya sendiri. Uniknya apa? Mungkin mobilnya unik ya, dia ada kumisnya. Terus habis itu mungkin dia harganya lebih murah sedikit ya kan, atau mungkin juga dia lebih bagus ya kan dari sisi aplikasinya, interaction-nya. Jadi masih ada selain business model, tapi juga ada unique value proposition-nya dibandingkan perusahaan lain. Jadi unique value proposition itu bisa dari business model atau bisa dari pricing-nya segala macam. Tapi business modelnya yang penting mesti kita udah dapet lah. Kalau kita Shopee sama Tokopedia, nah itu business modelnya bagaimana? Itu kan kita melihat bahwa apa ya, stakeholder-nya juga banyak nih. Jadi business model itu nge-link ke stakeholder juga. Stakeholder misalnya yang marketplace itu stakeholdernya ada penjual online, pembeli online, dan juga ada pihak-pihak pemain yang lain, misalnya pembayaran dan juga pengiriman, ya kan. Jadi ada 4 stakeholder di sana tuh. Nah, setiap 4 stakeholder itu ada kompetitornya masing-masing. Misalnya pembeli online. Kompetitornya apa? Kompetitornya traditional market tradisional. Kalau mereka belanja market tradisional, kompetisinya itu bagaimana? Kompetisinya ya basically harga mesti lebih murah gitu, ataupun ada bonus apa. Nah, itu nggak boleh diganti sama marketplace ini karena orang-orang bisa merubah habitnya dulu. Merubah habit itu artinya stakeholdernya mesti apa ya? Kita mesti lebih better dari kompetitor. Makanya kenapa marketplace itu menawarkan pembelian tapi nggak usah bayar fee apa-apa gitu kan. Nah, juga sama. Penjual online itu kompetitornya apa? Kompetitornya ya toko tradisional ataupun toko-toko online yang misalnya mereka taruh di Instagram, di WhatsApp segala macam. Nah, kalau mereka ini begitu dimasukin ke platform terus di-charge duitnya, belum tentu mereka mau karena ada suatu barrier untuk mereka. Jadi bisnis modelnya makanya Tokopedia itu awalnya tidak charge dari pembeli dan penjual gitu loh. Bahkan jadi bisnis model ini bisa berkembang. Kita mesti planning dulu bisnis modelnya bagaimana.
Terus bahkan dari sisi pengiriman dan logistik juga, mungkin orang-orang dulu nggak percaya sama marketplace, jadi bisa masuk ke marketplace dengan mudah. Tapi sekarang seiring berkembangnya marketnya itu, kita bisa melihat bahwa pembeli online tetap bakalan sama karena kompetitor mereka tidak berubah. Dependensi mereka itu tidak ada, ya kan? Penjual online mulai bayar. Kenapa? Karena mereka udah reliant, udah tergantung kepada marketplace ini, menjadi income mereka dari sana, dan pihak toko marketplace juga tidak apa ya, tidak tutup mata untuk itu. Jadi akhirnya mungkin pelan-pelan mulai bakal ada fee ini, fee itu gitu loh, atau bahkan fee competition. Untuk 3PL juga sama logistik. Logistik itu karena persaingannya nanti besar, jadi bagi yang mau masuk itu untuk dapat paketnya, makanya dia mesti set market bisnis model sendiri di bidang itu, antara kayak mungkin mesti bayar untuk masuk ke platform lah, mesti bagi komisi lah, atau apalah gitu kan. Jadi bisnis model ini boleh dibilang setiap stage itu beda-beda. Jadi kita jangan menganggap bisnis model yang sekarang adalah sama dengan bisnis model yang set yang akan datang gitu. Dan disesuaikan dengan kebutuhan dari produk itu sendiri ya Bang ya, pasti yang mana kan gitu, untuk menentukan produknya kayak tadi Gojek gitu, ya pasti berbeda dengan yang platformnya yang e-commerce kan gitu kan, itu ya Bang ya. Ya benar. Nah, terus kalau misalnya jenis bisnis model tuh apa aja sih Bang? Kalau boleh tahu Bang? Kalau yang saya lihat tuh ada bisnis model, ada kanvas gitu kan, terus ada di dalam kanvas itu banyak sekali kategorinya, ada 9 gitu. Nah, apalagi sih Bang bisnis model itu jenisnya apa aja Bang? Kalau misalnya di media itu kan kebanyakan misalnya website yang liputan6.com itu kan lebih, misal aku sebut nama ya, itu kan mengandalkan, atau di sini ada Surya Online itu mengandalkan dari apa namanya? iklan yang masuk di dalam website tersebut gitu kan, itu kan bisa dari advertising ya berarti ya gitu. Nah itu apa aja Bang jenisnya Bang? Nah, kalau business model canvassing itu adalah salah satu metode untuk kita identify business model. Jadi kita look through semua supply chain kita lihat semua ekosistem kita, stakeholder kita, untuk mengatasi bagaimana caranya kita bisa look after mereka sih. Jadi itu cuma sebuah modeling doang, tapi business model, maksudnya cuma suatu cara untuk identify business model. Tapi kalau kita mau melihat bahwa belum tentu kita masih pakai itu business model canvassing, tapi BMC itu adalah suatu model yang benar-benar spread banyak orang pakai karena lebih mudah dimengerti. Sebenarnya konsepnya adalah pembeli kita itu siapa, penjual kita itu siapa, vendor kita itu siapa, dan bagaimana cara mereka diuntungkan dari kita gitu. As simple as that. Dan bagaimana cara kita sebenarnya make money dan make sure utangnya bisa dibayar, ya kan? Apapun pembayaran bisa dilakukan dan kita masih ada profitnya. Nah, itu adalah suatu konsep business model. Jadi kalau kita mau suatu bisnis, ya boleh pakai BMC silakan, ataupun kita identify sendiri stakeholder kita itu siapa, bagaimana cara mereka bisa diuntungkan aja sih, gitu. Sesimpel itu ya sebenarnya untuk membuat bisnis model ya Bang sebenarnya Bang ya. Simple cuma mendalam ya. Simple cuma dalam, karena banyak orang itu melihatnya banyak kan dari surface doang, jadi nggak mendalam gitu. Tapi kita mesti lihatkan mendalam dan actually long term ya. Kita melihat bahwa bisnis kita di startup ini, stakeholder kita bagaimana, cara mereka diuntungkan bagaimana. Kalau kita udah berkembang, misalnya dari 1 customer menjadi 1000 customer, what is posisi kita itu di mana gitu. Berarti kalau untuk shipper sendiri bisnis modelnya seperti apa Bang? Kalau kita bisnis modelnya, kalau dari sisi yang pengiriman, kita sekarang ada 2 jenis ya. Satu itu emang mereka customer bisa bayar untuk pakai teknologi kita, ya kan? Ataupun bilang komisi lah dari pihak 3PL juga gitu. Ada 2 ya berarti ya bisnis modelnya. Gitu. Nah kalau misalnya untuk yang startup itu hanya bisa mengandalkan iklan Bang gitu. Ketika misalnya penjualannya itu masih belum terlalu sesuai dengan target Bang. Nah itu caranya gimana Bang untuk meningkatkan iklan dalam bisnis kita gitu? Kalau misalnya di startup itu kan ada yang lebih banyak ke digital kan platformnya gitu. Jadi itu gimana cara untuk meningkatkan pendapatan dari iklan tersebut?
Iklan, iklan, iklan ini dalam sisi apa ya? Iklan, jadi misalnya kita kan misalnya memberikan website kan, nah terus memberikan informasi, kemudian ada nih iklan masuk nih datang gitu kan, jadi bisa revenue itu dari iklan gitu, ketika cost kita itu dibayarnya kayak gitu loh Bang. Gitu. Jadi tergantung bisnis apa. Kalau bisnis media, emang awalnya itu harusnya dari iklan. Cuman iklan itu kan cuman berfungsi kalau kita ada traffic yang masuk. Jadi lebih kepada dari awal udah pasang iklan, mending mikirin bagaimana caranya banyak orang datang untuk baca media saya gitu. Marketingnya itu Iya, bagaimana. iya. Jadi untuk sampai suatu bisnis model itu kita mesti bangun dulu bisnisnya itu ke suatu level yang, maksudnya kalau udah bisa monetize ya, bisnis model is something that kita set dari awal, ya kan? Kita set dari awal, kita udah tahu kita mau gimana caranya growing this business, kita mau tahu gimana caranya agar bisa make money from this business. Tapi untuk mencapai sana kita kadang ada prerequisite, misalnya media tadi itu kita harus ada orang yang baca website kita, ada trafficnya. Bagaimana cara kita naik traffic kita dulu agar kita bisa mulai monetize dari itu. Karena kalau tanpa traffic nggak ada iklan juga percuma gitu loh. Kalau tanpa traffic ada iklan juga percuma. Orang-orang merasa nggak worth bayarnya gitu kan. Jadi itu adalah suatu hal yang maksudnya mungkin banyak orang missing ya gitu. Ya, ya mungkin bisnis model ini sebenarnya nggak semudah yang kita bayangkan kalau kita tidak ada penelitian sebelumnya atau lebih dalam untuk menggali bisnis model yang sesuai dengan produk kita gitu Bang. Nah kalau misalnya para startup ini yang baru ini Bang masih kesulitan gitu untuk menentukan bisnis modelnya gitu kan. Ada nggak sih cara yang lebih mudah Bang gitu selain ya tadi untungnya seperti apa yang didapatkan dari produk ini gitu Bang? Masih konsultasi, untuk menentukan suatu bisnis model itu balik lagi, benar-benar kita memetakan semua stakeholder di bisnis kita itu siapa, ya kan? Bagaimana unique value proposition kita ke mereka, dan bagaimana cara kita bisa mencari UVP itu, unique value proposition itu. Bagaimanapun juga UVP itu bisa dijadikan duit gitu loh. Apa yang membuat kita berbeda dari yang lain, ya kan? Bisa jadi secara langsung atau tidak langsung, ya kan? Contohnya tadi saya bilang yang tadi buat Cirebon ya, dia bisa make money karena apa? Karena biarpun dia kecil, di masa ada di kota Cirebon, tapi coverage-nya benar-benar semua kota kecil, semua kota tier 2. Kalau kita mau lihat semua kota tier 2, ya kan? Jadi di luar kota besar itu banyak juga gitu loh. Jadi dan tergantung kita cara charge-nya mau bagaimana, mau per tiket atau per event kan. Nah, terus kalau udah ada model gitu, kita cara bangun bisnisnya udah tergantung kepada cara kita bangun bisnis model itu. Jadi cara mudahnya sebenarnya memetakan aja semua pemain yang ada di bisnis ini, semua stakeholdernya, ya, dan semua masih diuntungkan, dan semua masih ada unique value proposition-nya. Dan kalau emang unique value proposition itu benar-benar unik, kita bisa make a lot of money from that. Contohnya aja balik lagi ke marketplace tadi, sekarang penjualannya udah tinggi nih. Sekarang kalau ada pemain logistik mau masuk ke marketplace, nggak sesimpel mau masuk deh, join gitu, nggak mungkin gitu. Karena ada barrier-nya, ada kriterianya, dan ada juga biayanya. Biaya masih dibayar juga gitu. Ya kan, jadi nggak sesimpel masuk. Kenapa? Karena UVP-nya ada, begitu masuk kemungkinan besar dapat paket dari sana udah lebih besar lagi chance-nya gitu kan. Jadi itu UVP-nya dari marketplace. Benar kita mesti menentukan pemainnya siapa dan unique value proposition-nya itu apa aja gitu. Dan baru bisa make money dari sini gitu. Jadi memetakan stakeholdernya dulu, memetakan masalahnya dulu, memetakan semua yang ada kebutuhan dari startup itu dulu ya Bang ya. Jadi biar kita melihat itu lebih jelas gitu, mana yang bisa mendatangkan income gitu ya Bang ya. Gitu. Betul. Nah, terus gini Bang, kalau misalnya kalau mau kita bisa coba satu contoh deh gitu, yang real life. Kita nggak tahu dari Iya. Kalau contoh dari aku tadi kan udah disebutkan kan tentang About Cirebon. About Cirebon itu adalah media online yang ada di Cirebon, tapi cakupannya sesuai 3 Cirebon. Dan kebanyakan income dari About Cirebon ini dari iklan Bang gitu. Mungkin awalnya iklannya juga mereka gratis free. Tapi kalau misalnya ada
ada apa namanya freemium gitu. Pertama ada freemium model, itu kan salah satu dari bisnis model ya Bang ya. Jadi pertama kita free dulu. Nah ketika pengen mendapatkan lebih banyak apa namanya fiturnya gitu, baru itu kita berbayar gitu. Apakah nanti penayangan iklan itu sering dilakukan misalnya sehari misalnya 2 kali atau dalam Instagram atau feed gitu kan. Nah itu bisa menambah income-nya dari sana gitu loh Bang. Jadi ada yang saya tahu tuh bisnis model itu ada 5, ada freemium model, ada affiliate model, kemudian subscription model, virtual model, good model, dan advertising model. Mungkin itu sih Bang yang saya tahu Bang. Menurut Abang gimana tuh Bang? Yang lebih cocok untuk yang ini lebih ke media berarti ya Bang ya, kalau untuk yang tadi Ya, saya sebutkan ya Bang. kalau About Cirebon kan media ya, media. Jadi kita media itu berarti serve-nya konten. Kalau serve konten, berarti nanti monetisnya jelas dari iklan ya, itu udah pasti dari iklan. Tapi kontennya itu juga tergantung konten apa. Kalau kontennya recehan kayak begitu, kayak kota gitu, nggak ada value-nya gitu loh. Karena yang baca itu mungkin bukan audience market dari orang-orang advertise, ya kan. Makanya buat Cirebon itu mesti position themselves ke suatu posisi di market yang mana nih. Kalau kita mau misalnya target ke murid-murid sekolah, ya kan contohnya, kita bisa melihat apakah mereka bisa bayar untuk baca berita nggak? Oh mungkin nggak. Berarti kita mesti lihat bahwa berarti sekarang beritanya gratis, orangnya mesti dicetak gratis, ya kan. Nah tapi karena audiensnya adalah murid-murid sekolah universitas, maka kita ada market target untuk iklan-iklan itu adalah orang-orang universitas. Jadi contohnya kalau kita memberikan sekarang koran gratis ke semua kampus, ke semua sekolah SMA, ke semua kampus lah istilahnya. Otomatis itu bertambah. Kenapa? Karena mereka dapat beritanya gratis. Pasti banyak yang baca. Ya kan? Begitu banyak yang baca, berarti audiensnya itu udah jelas. Audiensnya udah ada, marketnya udah ada, dan About Cirebon bisa pergi iklan ke orang-orang yang bisa memberikan jasa kepada murid-murid ini gitu. Contohnya mungkin toko stationery, mungkin toko printing, mungkin toko komputer, mungkin juga toko olahraga segala macam kan. Nah, marketnya itu udah ada. Nah, dengan begitu berarti About Cirebon udah bisa langsung ke toko itu minta iklan untuk minta bayarin. Itu adalah salah satu contoh. Kalau kita masuk ke harian pos kota itu gimana? Kalau harian pos kota itu kan recehan. Contohnya, kalau marketnya pos kota, recehan. Berarti beritanya pasti udah orang-orang sekarang modal Jakarta itu mereka bayar beli hariannya. Kenapa? Karena dan harganya murah gitu lah. Karena orang-orang masih mau bayar. Kalau itu udah mainnya volume besar, pastikan orang-orang bisa beli juga gitu kan. Kalau nggak beli, nggak ada bukti bahwa mereka bisa membeli, itu juga bakalan percuma. Tapi dengan coverage yang besar, karena gimana pun juga kalau kita lihat piramida itu masyarakat pasti yang di bawah kemiskinan ataupun yang di bawah itu lebih suka hari-hari yang receh gitu. Nah, marketnya itu besar. Tapi apakah kita bisa cover mereka semua? Kalau bisa cover mereka semua, itu suatu market yang besar juga. Nah, balik lagi dia bisa iklan ke produk-produk yang benar-benar untuk kalangan bawah. Apa misalnya? Mungkin mungkin kerjaan, mungkin iklan iklan rongsokan atau iklan-iklan yang untuk kalangan itulah. Nah, tapi kalau kita masyarakat komunitasnya, maksudnya pembacanya di atas, contohnya Tech in Asia ataupun TechCrunch, ataupun sekarang kita ngomongin Harvard Financial Review ataupun Business Insider, majalah-majalah itu, orang-orang bayar untuk beritanya, gitu loh. Orang per berita ataupun subscription, ya kan? Kenapa? Karena emang marketnya itu di sana gitu, dan kualitas kontennya itu ada. Jadi bukan berita yang copy and paste, orang-orang bisa melihat dari mana aja gitu loh. Jadi ini benar-benar konten yang masih kita draft sendiri. Contohnya untuk Cirebon bisa nggak? Bisa aja bikin berita yang benar-benar eksklusif, cover. Contohnya mungkin mungkin berita tentang kerajaan Cirebon, ya kan? Yang lagi rame Bang. Ya, jadi benar-benar masih ada konten eksklusif. Jadi orang-orang baru bisa bayar untuk berita itu, tapi marketnya kecil, marketnya nggak besar, tapi charge-nya ada, bisa bayar untuk beritanya gitu. Dan kita masih work out
ini kita untuk dapatin berita eksklusif itu perlu berapa biayanya? Kira-kira berapa orang bakal baca? Jadi satu harga satu berita itu kita worth-nya berapa? Jadi dari satu media bisa berbagai macam model itu sendiri aja udah berapa gitu. Jadi kepada target market kita. Nah, buat Cirebon balik lagi cuman Cirebon. Bagaimana mau scale up ke tempat lain, ya kan? Mau scale up ke tempat lain. Maka mesti ganti nama dulu. Ganti nama jangan buat Cirebon lagi, ganti apa? Dan nanti bisa ke tempat kota-kota kecil lain, Indramayu lah yang sebelah-sebelahnya, apalah saya nggak tahu apa aja sih nama kota-kotanya, ya kan? Iya. Ya, jadi tapi jangan ke Cirebon, mungkin buat apa kek ganti nama aja gitu. Buat news. Ya, apalah. Iya. Jadi benar Bang ya, dalam satu perusahaan itu boleh ada beberapa bisnis model yang tadi di media aja tuh banyak gitu kan, sesuai dengan yang tadi cakupannya seperti apa, marketnya, target pasarnya seperti apa, terus kontennya juga terkait dengan konten juga nanti seperti apa gitu, yang akhirnya orang itu banyak membaca berita kita, dan dari sana baru tuh orang tuh mau gitu untuk ada pendapatan dari berita tersebut kan gitu ya Bang ya. Nah, kalau saya mau tahu, kalau misalnya ada nggak sih validasi bisnis model Bang, dan itu butuh berapa lama Bang? Biasanya bisnis model itu bisa makan waktu 3 bulan sampai 6 bulan sih. 3 bulan sampai 6 bulan ya. Nah, itu cakupannya berapa itu untuk targetnya itu untuk berapa orang gitu Bang? Untuk menilainya itu trafficnya seperti apa gitu Bang, gitu yang dikatakan bahwa ini bagus kayak gitu. Kalau misalnya gimana, kalau misalnya itu berita dibacanya harus berapa orang gitu, ada nggak sih standar seperti itu Bang? Itu balik ke market share sih. Jadi jadi kalau misalnya kita udah ada suatu ide, kita launching, terus kita maksudnya udah ada bisnis model tertentu, kita launching tapi nggak taunya kita target kita misalnya 10% market share nih, ya kan? Tapi nggak taunya setelah sebulan nggak bergerak-gerak nih. Nah, dan kita mesti tahu nih ini masalahnya apa? Apakah masalahnya bisnis masalahnya idenya nggak cocok, ataupun bisnis modelnya nggak cocok gitu kan? Nah, kalau misalnya ide nggak cocok maka mesti ganti ide. Tapi itu kan dari idea validation-nya. Tapi kalau misalnya bisnis model nggak cocok, coba di-adjust dulu. Oh, kok coba harganya diskon, dikasih ini itu. Apakah itu sesuatu yang menarik? Tapi kalau udah dikasih diskon masih nggak ada yang menarik, berarti ya something is wrong gitu loh. Oke. Iya, benar. Iya tadi ya, berarti masalah harga, kalau misalnya bisnis modelnya tadi kurang diterima, berarti harus ada yang dievaluasi ya Bang ya, gitu. Iya, benar. Biar caranya diterima kayak gitu. Jadi sebenarnya lebih fleksibel ya Bang untuk bisnis model ya Bang ya. Jadi nggak harus plek gitu. Misalnya pengen bisnis modelnya yang seperti freemium model gitu, misalnya itu bisa diganti dengan misalnya subscription model kalau untuk media ya Bang ya gitu. Nah, kalau untuk bisnis model untuk yang lain tadi udah disebut e-commerce, terus yang media. Kalau untuk kuliner sama fashion tuh gimana Bang? Sama ya Bang? Kalau misalnya nih ada nih, aku senang nih kuliner atau fashion, itu gimana tuh cara menentukannya? Kalau fashion kan yang paling basic sekarang adalah jual beli ya. Jual beli itu yang pertama. Yang kedua adalah langganan untuk sewa. Ya kan, jadi orang-orang bisa bayar per bulan, pokoknya bayar berapa, dia bisa pilih 5 baju sebulan gitu, nanti bajunya masih dibalikin, ya kan. Itu bisnis, ataupun ada bisnis model juga kayak subscription, jadi sebulan berapa, nah, intinya nanti modelnya yang mau itu model apa, jadi kita yang kita yang kirimin untuk mereka nantinya gitu loh. Kita yang tentukan untuk mereka, pokoknya bulan ini saya kirimin kamu baju ini, rok ini, celana ini, kamu itu modelnya yang cocok untuk kamu gitu. Jadi fashion sendiri berbagai macam bisnis model, dan bisnis model ini boleh dibilang apa ya, memang ada evolution ya, masih kreatif untuk mencarinya gitu loh. Masih kreatif untuk mencari model ini. Kalau untuk kuliner sekarang yang ada paling emang kemarin jual beli aja sih, tapi langganan juga ada. Langganan dalam artian bayar ya langganan lah, cuman tetap jual beli gitu kan, tetap jual beli. Itu yang common sih ya. Tapi cara kalau kita itu
si end user. Tapi dari cara produksinya itu udah beda lagi sekarang. Contohnya ada orang yang ngerjain call kitchen. Jadi Iya. jadi misalnya sekarang saya nggak tahu restoran apa yang nggak ada di Cirebon ya. Mungkin Marugame Udon nih. Contohnya aja Aku ya. belum ada ya. Tahu aja Bang. Anggap aja nggak ada. Anggap nggak ada. Nah, nanti ada orang di Grab Kitchen bisa bukan Grab Kitchen, ada bisa yang bikin Cold Kitchen di Cirebon, open space ini untuk orang Marugame Udon masak di tempat itu biar bisa jualan online. Dia nggak usah ada restoran gitu loh, ya kan? Betul, betul. Ke online yang food delivery. Nah itu suatu bisnis model dari sisi supply-nya gitu loh. Jadi Iya. sebenarnya kalau mau diasah itu banyak sekali jenis-jenisnya gitu. Iya ya benar ya. Tadi kalau misalnya belum ada yang tadi untuk kuliner itu belum ada di Cirebon misalnya kayak udon kayak gitu ya bisa kita bikin kemudian delivery food itu bisa juga Bang dan kita untuk untuk membangun bisnis modal juga kayaknya nggak bisa sendiri Bang ya bisa kolaborasi dengan pihak lain kayak misalnya GoFood, GrabFood itu bisa ya Bang kayak gitu ya Bang ya. Jadi biar apa namanya validasi bisnisnya tuh bisa ya diterima dan didukung oleh banyak stakeholder kan gitu. Tadi kan harus dipetakan dulu stakeholdernya seperti apa ya kan dari sana akhirnya kita bisa memetakan gitu mana yang bisa peluang untuk bisa mendatangkan income tersebut gitu. Nah, Bang, kalau untuk shipper sendiri sudah ada berapa nih Bang cabangnya Bang? Kalau gudang kita ada 32 gudang seluruh Indonesia. Kalau dari sisi agen kita ada sekitar 1000-an mitra ya. 1000 mitra ya, keren ya. Berarti setiap tahun tuh semakin meningkat ya Bang ya. Meskipun ada up down itu hal yang biasa Bang ya. Cuma secara ekspansi marketnya berarti semakin besar ya Bang ya untuk shipper Bang. Ya, insya Allah. Amin, 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 amin. Iya, ini kalau misalnya Mas Agus bisa gabung enak banget nih dari Cirebon, jadi biar langsung TikToknya enak ya Bang ya, gitu. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau tanya lebih lebih jelas tentang bisnis model atau ada masalah tentang bisnis model bagi bisnisnya bisa tanyakan langsung di kolom komentar, nanti akan bisa dijawab sama Bang Budi Handoko gitu. Ini abang nih pakar banget nih, enak nih. Udah berapa lama berarti berkecimpung dalam dunia bisnis ini bang? Khususnya untuk startup shipper ini bang. Kalau shipper dari tahun 2016 ya. Kalau bisnis sendiri udah dari tahun 2004. 2004 untuk bisnisnya, atau shippernya 2016 ya. Nah, ini ya cukup lama sih berarti gitu. Nah kalau untuk persaingan itu gimana bang? Kalau misalnya ada suatu bisnis modal yang sama yang dilakukan oleh pembisnis lain itu gimana? Ada inovasi apa sih bang yang harus kita lakuin tuh apa gitu agar bisnis modal apa yang kita bangun ini tetap bisa ya tadi tidak berubah gitu untuk secara omset dan sebagainya. Persaingan bisnis. Yang penting masih tampil beda sih. Contoh yang paling obvious yang saya kagum, contohnya GoFood ya, GoFood sama GrabFood ya. Kalau GoFood dulu kan merajalela ya, GoFood merajalela, jadi sebenarnya they doing quite well, terus Grab ketinggalan. Mereka akhirnya mencoba melakukan inovasi Grab Kitchen namanya. Jadi Grab Kitchen, mereka sewa satu tempat besar, jadiin kitchen, mereka masukin restoran-restoran terkenal ke dalam Grab Kitchen itu, dan orang-orang daerah itu akhirnya bisa beli makanan yang tidak ada di restoran itu. Hanya ada di Grab. Dan itu adalah suatu bisnis model dari ini kan kalau kita pemain itu kan dari Grab adalah suatu platform, tapi platform dia tidak berkesan sebagai platform saja, tapi dia melakukan sesuatu agar bisa mengeluarkan posisi mereka. Jadi akhirnya sekarang GrabFood juga lumayan naiknya gitu loh, gara-gara inovasi yang mereka lakukan. Nah itu juga berlaku untuk bisnis-bisnis kita. Bagaimana cara kita benar-benar bersiap berinovasi. Jadi kita kadang mesti think outside the box sih. Benar-benar mesti think outside the box. Bagaimana kita bisa menjadi beda. Kadang beda itu bukan sekedar beda dari offering kita secara yang fisik. Tapi kita mesti terjun ke menjadi suatu penyedia yang lain gitu. Jadi kita mungkin kayak apa ya, balik lagi ke media gitu kan. Media, kalau misalnya kita tidak, kita tulis berita, ya kan? Kita tulis berita, terus kadang
berita yang di luar itu nggak ada, ya kan? Mau nggak mau apa yang kita lakukan? Kita mesti membuat berita itu, kita bisa mencari berita itu, gitu loh. Kita bukan bikin berita hoax atau apa, tapi maksudnya benar mencari suatu topik yang bisa dijadikan berita, ya kan? Jadi kita mesti masuk ke ekosistem yang lain, gitu. Contohnya kayak tadi dia bukan sebagai jadi platform, tapi akhirnya jadi kitchen, ya kan? Itu suatu yang luar biasa, gitu menurut saya. Ya menarik nih sebenarnya yang antara GoFood sama GrabFood, Bang. Kalau yang saya tahu, kenapa orang banyak yang memesan, yang memakai apa namanya GoFood? Karena GoFood dan GrabFood ini ada keunggulan masing-masing, Bang. Nah akhirnya kan punya pasar masing-masing, punya market tertentu gitu kan. Kalau misalnya udah merasa nyaman di GoFood, ya mereka GoFood terus. Kalau misalnya merasa nyaman di GrabFood, itu mereka juga akan mempertahankan sana karena ya tadi inovasi dari perusahaan kedua tersebut. Ya setiap hari tuh kayaknya semakin apa ya, semakin memberikan kenyamanan kepada konsumen untuk ya tadi berbelanja kuliner secara online gitu loh, Bang. Jadi benar-benar saya tuh salut banget yang namanya apa namanya Gojek, karena Gojek itu ekosistemnya dari berbagai platform unit bisnis apapun ada di dalamnya kan gitu, Bang ya. Ada GoClean, ada yang banyak sekali gitu kalau untuk GoFood, untuk Gojek gitu. Jadi saya melihatnya bahwa Gojek ini salah satu perusahaan kenapa bisa jadi dekakon karena ekosistemnya itu udah kuat sekali, Bang Budi gitu. Dan ekosistem dalam kalau misalnya tadi kalau untuk membangun sebuah ekosistem bagi startup yang baru itu gimana, Bang? Biar minimal tuh bisa survive gitu. Nah, itu kan tidak gampang gitu kan untuk meyakinkan orang dengan produk yang masih baru. Nah, itu gimana tuh, Bang? Untuk membangun sebuah ekosistemnya dan akhirnya orang tuh mau kolaborasi dengan kita gitu. Bangun ekosistem itu gimana ya? Kalau kita nggak Gojek itu beda sih ya, karena Gojek itu dia basicnya core-nya adalah ride ya, adalah motor ya, armada motor. Jadi transportasi ya, armada motor itu akhirnya bisa dibentuk dan dijadikan sarana lain gitu kan. Ya, kalau misalnya itu ekosistem yang kebentuk. Kalau misalnya dari sisi marketplace, kalau kita bilang mau membentuk ekosistem yang ada apa? Penjual, pembeli, logistik sama pembayaran ya kan. Nah, itu juga bukan berarti mesti kerja sendiri, cuman mesti ada hubungan yang dekat dengan mereka gitu kan. Jadi bukan berarti kita mesti bikin ekosistem yang kuat seperti itu, tapi yang penting bagaimana posisi kita itu bisa kuat sebagai suatu bisnis agar tidak bisa digantikan sama orang lain, ya kan? Betul. Ya, jadi lebih fokuskan dan ditingkatkan bisnisnya dulu ya, Bang ya, baru akhirnya kan bisa expand kemana-mana sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut gitu. Nah kemarin juga sempat disinggung juga sih, Bang, sama siapa Pak Dinors ya yang dari Telkom Indigo itu bahwa ada startupnya mereka itu kolaborasi dengan unicorn gitu loh. Jadi ini bisa jadikan batu loncatan gitu loh, Bang. Ketika startup itu pengen lebih eksis bisa gabung dengan unicorn gitu, Bang. Mungkin ini strategi juga, Bang, gitu. Yang akhirnya ya bisnis modelnya tuh bisa diperkuat oleh kolaborasi dengan pihak ketiga tersebut gitu, Bang. Itu keren sih, Bang, kalau menurut aku gitu. Nah, kalau dari Shipper sendiri kolaborasi dengan siapa, Bang? Ada nggak yang sudah dilakukan gitu? Untuk bagian ya tadi, atau semuanya dipegang sendiri, Bang? Dari mulai gudangnya, dari mulai pengirimannya gitu. Gimana tuh? Untuk kita kan perusahaannya asset light ya, jadi kita tidak ada aset. Jadi otomatis semuanya itu adalah kerjasama dengan orang-orang lain. Jadi mitra kita itu banyak. Mitra, misalnya bisnis partner kita itu banyak sekali. Yang tadi udah 1.000 lebih ya, 1.300-an ya. Keren tuh. Berarti di Cirebon udah ada belum, Bang? Belum ya, Bang? Cirebon belum. Lagi proses. Amin. Nah, rencana mau expand kemana lagi nih, Bang, untuk Shipper, Bang? Kalau gudang sih kita mau ekspansi ke seluruh Indonesia yang memerlukan ya. Tergantung di mana. Jadi kita emang lagi explore besar-besaran untuk liatin kita bisa buka gudang di mana aja. Kemarin target online ya. Tapi kalau misalnya yang pengiriman itu udah
masanya perkembangnya udah lumayan oke sih. Jadi kita kayaknya bakalan stop di sana. Mm-mm. Tapi kalau misalnya ada yang ingin kerjasama dengan shipper tuh gimana Bang caranya? Kalau misalnya Cirebon nih apa yang harus disiapkan gitu? Persyaratannya apa saja? Bisa nggak sih Bang? Biasanya yang penting kita ada properti, yang penting ada motor ya, ada transportasi dan tempatnya itu di jalan besar. Itu ya, itu yang untuk mitra pengiriman. Kalau untuk mitra gudang, kita lebih prefer, maksudnya benar-benar di kawasan gudang, jadi bukan bentuk ruko, dan bisa diakses dengan mudah sih. Ya. Kalau gudang nggak harus di pinggir jalan ya Bang. Yang penting tempatnya tuh apa namanya ada tempatnya gudang gitu kan meskipun masih agak masuk itu bisa ya Bang ya berarti. Bisa, bisa. Nah, terus Bang, kalau untuk melihat dari di era new normal ini, sebenarnya bisnis modelnya apakah ada suatu inovasi yang terbaru gitu, lihat di kondisi pandemi ini, atau masih tetap yang sama Bang? Kalau dari perspektif Abang seperti apa? Dari perspektif Abang di era new normal ini? Pertama-tama saya sendiri sampai sekarang masih kurang suka terminologi new normal. Oh, apa tuh? Ya, Nggak karena apa-apa, nggak apa-apa. ya menurut saya nggak ada istilah new normal atau normal. Kita selalu mesti adaptasi dengan perubahan ya. So semuanya harusnya normal setiap saat. Ya, jadi istilahnya adalah ya adaptasi aja gitu. Terus dari sisi ya, jadi menurut saya the terms new normal itu is overselling ya, dan nggak berarti apa-apa gitu. Terus dari sisi dari sisi bisnis ya, emang yang banyak bisnis terdampak ya, banyak bisnis terdampak dan mesti memikirkan cara agar bisa jalan lagi. Tapi kebanyakan itu bukan dari internal, dampaknya itu dari luar gitu. Contohnya yang travel itu kan dampaknya dari regulasi pemerintah, regulasi dunia, dari tidak adanya vaksin segala macam. Itu mau gimana berubah juga, kalau travel nggak jalan ya tetap nggak jalan. Mau nggak mau kita mesti mengganti bisnis model kita agar tidak tergantung pada satu bisnis model yang sudah jalan sebelumnya. Nah, restoran masih beruntung sekarang online delivery-nya jalan, ya kan? Banyak sekarang yang mulai masuk online delivery dan orang-orang sudah teredukasi untuk itu. Jadi perubahannya itu boleh dibilang lebih apa ya? Lebih smooth lah gitu transisinya. Ya. Nah, dari sisi apa lagi? Misalnya penjualan online. Nah, justru untungnya online shop itu online marketplace itu udah jalan lama. Jadi orang-orang begitu sekarang masih belanja online jadi enak juga gitu. Iya, Jadi iya. sebenarnya dampaknya dari bisnis itu sendiri kalau kita lihat satu persatu itu sebenarnya perlu ada solusi masing-masing ya kan. Tetapi yang sering miss orang itu adalah dampak ekonomi secara makro. Itu yang mungkin menjadi suatu killer. Kan semua ekonomi saling tersambung tuh, dari A ke B, B ke C, C ke D. Jadi kalau suatu ada roda yang terhenti, misalnya contohnya suatu pabrik biasa produksi barang, terus tiba-tiba sekarang jualannya nggak laku, pabriknya nggak laku. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa buka pabrik lagi, nggak bisa bayar gaji karyawan mesti tutup. Karena tutup, kalau nggak digaji, mereka pakai duit untuk ekonomi lain, macam. Nah, itu dampaknya industri makanan, ke dampaknya ke industri yang lain. Industri makanan balik lagi, jadi benar-benar cycle-nya itu vicious cycle gitu loh. Makanya kenapa itu benar-benar kasih duit agar bisa spending. Untuk sebenarnya itu bukan karena mereka mau spending, tapi karena secara makro itu bakalan menguntungkan untuk ekonomi Indonesia gitu, bakalan jalan terus cycle-nya. Biar tidak biar rantai ekonominya itu nggak putus gitu. Jadi itu yang mungkin membuat dampak yang luar biasa untuk ekonomi Indonesia. Jadi kalau kita lihat satu-satu itu emang mudah untuk di-solve ya. Dan caranya bagaimana agar mereka bisa lebih adopt
adopsi buat online metode online ini ataupun bisnis model yang lain. Ya, jadi ya itu sih dampaknya yang paling bahaya untuk orang-orang adalah tidak adanya ekonominya nggak jalan aja, dan itu bakalan dampak ke semua di Indonesia sih. Nah, kalau untuk Shipper sendiri kemarin akibat pandemi dampak yang terbesarnya apa, Bang? Kalau boleh cerita, Bang. Dampak yang terbesar kita spending banyak expenses untuk karyawan, untuk keamanan mereka, untuk pergantian tim, pergantian shift, untuk asuransi mereka, untuk jadi lebih banyak ke monetary loss untuk kita. Tapi dari sisi bisnis ada yang naik, ada yang turun, jadi dampaknya nggak begitu besar. Cuman ya itu, untungnya kita tidak berfokus ke satu segmen saja gitu loh. Jadi kita berfokus ke segmen lain. Jadi kalau kita emang cuma fokus ke satu segmen itu bakalan nggak bagus gitu. Ya tadi kalau di masa pandemi ini kan banyak orang yang terdampak ya. Saya harap dari Shipper sendiri tidak ada pemutusan tenaga kerja gitu ya Bang ya, tetap istilahnya bisnisnya tetap running gitu kan. Ya tadi pasti ada perubahan ya Bang ya gitu. Dan kalau misalnya Bang, kalau untuk bisnis model untuk harapannya apa nih Bang untuk para startup gitu yang ingin membangun sebuah startup terus menentukan bisnis modelnya itu gimana Bang? Tips-tipsnya seperti apa dalam menentukan bisnis model? Ada nggak? Karena di Cirebon sendiri kan untuk startup itu sangat minim sekali gitu loh Bang. Itu malah dibilang ya nggak ada yang survive gitu. Ya jadi mesti memikirkan cara bagaimana bisnis itu bisa sustainable sih. Jadi jangan mikirin terlalu banyak sekarang bahwa saya sekarang ini kedepannya saya bisa begini. Contohnya saya sekarang kasih gratis, lain kali saya bisa gitu. Tapi justru mesti charge dari awal gitu. Karena kalau kita kasih gratis dulu terus charge-nya kedepannya itu kalau nggak terjadi kita jadi bahaya juga ya kan. Jadi mesti mikirin bisnis model yang sustainable, yang sustainable dan baru work backwards dari sana. Contohnya mungkin kalau sekarang kita charge-nya mereka anggap aja ada suatu service kita charge 100.000. Oke, sekarang masuk promo saya kasih 70% diskon deh, bayar 30.000 gitu, bisa nggak gitu loh. Nah, masih oke, terima mereka jalan-jalan kalau mereka bayar, dan kalau emang service itu berguna kan nanti kita bisa naikin harganya gitu. Iya. Jadi tidak harus semuanya free ya Bang ya. Yang tadi benar diskon aja 70%, akhirnya kita dapat pemasukan itu 30%. Dan itu yang membuat kita bikin sustain gitu kan. Jadi ya benar sih Bang, kalau misalnya bisnis terus kita nggak ada untungnya ya buat apa, apalagi nggak sustain kan gitu. Pasti nanti akan tutup gitu. Jadi ya tantangannya besar apa Bang untuk ke depan, atau Shipper mau ada program apa lagi Bang? Ada inovasi apa lagi nih? Kalau boleh tahu. Kita sekarang emang lagi fokus ke ekspansi bisnis kita aja, jadi tidak ada inovasi yang maksudnya paling dari produk aja ya yang kita inovasi, produk teknologinya, tapi yang lainnya gitu. Ya, ekspansi paling kita ekspansi coverage saja. Ya semoga di Cirebon nanti segera ya Bang ya. Nanti hubungin aku Bang. Boleh. Siap. Iya. Gimana guys, ada pertanyaan nggak nih untuk Bang Budi? Ini banyak banget nih versinya Bang Budi nih, dari Mbak Lini go Budi, banyak sekali nih, mantap Budi, mantap Shipper katanya gitu. Hai Leni. Oh kenal tuh ya Mbak Lini. Ya. Iya. Ini Bang, kalau misalnya tadi banyaknya itu untuk perusahaan itu terdampaknya itu banyak dari sisi eksternal. Sisi eksternalnya itu adalah ya tadi kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus kita ikutin gitu loh Bang. Nah kalau misalnya bisnis model itu dirasa tidak ganti model, itu ada nggak sih orang berpikirnya bahwa ini kok nggak serius nih gitu? Ada nggak sih persepsi dari masyarakat ketika bisnis model kita nggak jalan, kemudian ternyata dibikin lagi nggak jalan juga? Nah itu persepsi dari konsumen kita ini kok jadinya kayak nggak serius. Nah itu gimana nanggapinnya Bang? Apa yang harus kita perbaiki?
pasti kan kita harus selalu melakukan sebuah inovasi terus yang akhirnya kan produk kita itu bisa diterima oleh masyarakat kan gitu Bang. Itu gimana? Perubahan dari bisnis A, bisnis B gitu. Dampak dari konsumennya tuh ada nggak sih sebenarnya gitu? Melihat perubahan dari bisnis model kita. Kita kan masih melihat apa yang terbaik untuk bisnis kita ya. Jadi kalau kita berubah bisnis model memberikan dampak yang jelek kepada customer kita, ya kita jangan lakukan gitu loh. Tapi kalau sebenarnya emang kalau sekarang, kalau kita lihat from the beginning, kalau kita ganti bisnis model, kenapa? Karena emang bisnis modelnya nggak jalan. Berarti semua customer yang kita ada itu juga bakalan essentially very valuable customer juga gitu loh. Ya, jadi ya kita mesti make sure aja waktu transisi bisnis model itu ya mesti yang rapi. Contohnya seperti suka pakai Tech Indonesia ya. Tech Indonesia itu modelnya awalnya pakai iklan gratis, terus sekarang mereka pakai bayar. Ya, jadi mesti bayar untuk beritanya. Nah, menurut saya itu adalah perubahan yang luar biasa dan risky. Ya, tapi mereka benar-benar mendukung di sisi kontennya. Kontennya itu benar-benar suatu konten yang bermutu. Jadi mereka deep dive research. Jadi mendapatkan suatu berita yang tidak bisa didapatkan oleh media lain. Nah, karena itu nggak bisa dapat media lain. Biarpun media lain sekarang bikin berita yang sama dengan Tech Indonesia, ketahuan mereka curi datanya, beritanya, gitu loh. Karena mereka the one with the source of the news, gitu. Ya kan? So makanya sekarang banyak sekali media, apalagi yang tech yang berinovasi dari gratis dan iklan menjadi berbayar. Orang-orang terima gitu loh. Orang-orang terima. Kenapa? Karena ya we need quality content. We don't want any mainstream content gitu. Karena konten itu mahal ya Bang ya. Tidak semua orang tuh bisa membuat sebuah konten yang bagus yang akhirnya orang tuh suka gitu. Iya. Jadi konten itu adalah senjata kita sebagai orang yang biasa ya dalam untuk bisnis apapun lah konten itu harus ada gitu. Jadi orang tuh akhirnya bisa memberikan informasi oh ini ternyata serius nih gitu untuk menjalani bisnis tersebut gitu. Ya Bang, ini ntar lagi nih Bang 1 jam Bang Budi. Dan terasa kita ngobrol 1 jam dan banyak sekali pencerahan hari ini yang diberikan sama Bang Budi gitu kan. Saya manggilnya Abang nih, apa ya Bang? Apa-apa. Senang aja manggil Abang gitu. Jadi bagi teman-teman nih guys, untuk meluncurkan sebuah startup itu tetap harus jelas gitu bisnis modelnya seperti apa, core modelnya seperti apa. Akhirnya jangan sampai ketika membuat sebuah bisnis model itu kita salah menentukan bisnis model ya Bang ya, yang akhirnya akan berdampak kepada bisnis kita atau perusahaan kita gitu. Nah untuk memanfaatkannya itu kita butuh proses gitu kan untuk selalu berevaluasi gitu Bang agar apa yang menjadi harapan kita tuh bisa tercapai gitu. Nah Bang, harapannya Bang untuk Cirebon Technopreneurship Bang di ulang tahun yang pertama apa dong Bang? Untuk menutup ngobrol pagi pada hari ini. Sebenarnya saya yakin di sebuah daerah itu banyak talent-talent yang luar biasa. Talent-talent banyak yang hidden ataupun banyak yang potensinya itu tidak tergali. Mungkin karena fasilitas, mungkin karena sarana, mungkin karena biaya, mungkin karena dukungan pemerintah ataupun dukungan keluarga. Nah, menurut saya itu Cirebon Technopreneurship itu memiliki suatu kesempatan untuk menggali itu semua dan menjadikan suatu ekosistem, contoh ekosistem untuk kota-kota kecil, gitu kan. Cirebon nggak kecil, tapi paling nggak kalau kita dibandingkan dengan yang sekarang ada, Surabaya, Jakarta, Bandung itu, Cirebon masih relatif kecil. Tapi masih digali. Nah, mungkin dari setahun ke depan itu saya harapannya adalah Cirebon Technopreneurship bisa melahirkan ataupun mendapatkan talent-talent yang luar biasa ini, ya kan? Ya, bukan hanya butuh misalnya bikin startup, nggak apa-apa gitu kalau nggak bikin, tapi mungkin bisa ada talent yang mengharumkan nama Cirebon Technopreneurship di startup-startup yang lain juga gitu. Amin, amin, amin. Makasih banyak Bang atas harapannya untuk Cirebon Technopreneurship. Semoga ke depan lebih baik lagi. Terima kasih Bang Budi, terima kasih teman-teman. Semoga obrolan pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kalaupun ada yang pengen lebih kenal dengan Bang Budi, bisa langsung aja ke Instagramnya ya Bang ya, Budi Handoko. Nah nanti akan siapa tahu mau nih Bang dengan acara ini mau buka nih gudang di daerah mana gitu kan. Ini juga tidak hanya dari Cirebon sih Bang, ada dari Surabaya juga gitu yang nonton acara ini gitu. Oke Bang, bentar lagi kita
tutup nih, udah ada peringatan. Sampai jumpa lagi untuk acara selanjutnya. Terima kasih banyak dan tetap jaga kesehatan. Bye-bye. Bye. Makasih Bang Budi dan semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Ya.